ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala kembali dengan rahmat dan karunia-Nya dan kasih sayangnya kepada kita semua, masih memberikan banyak nikmat-nikmat yang begitu agung, terutama nikmat iman. Maka nikmat ini harus kita syukuri setiap waktu, harus kita syukuri setiap saat agar Allah Subhanahu wa taala kekalkan nikmat ini sampai kita sowan kepada Allah. Amin. Dan di antara amalannya orang-orang soleh dulu, termasuk juga bagian daripada sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa kita itu setiap pagi dan petang baca amalan ini. Di antara fadilahnya, haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi dia. Apa itu amalannya? Kita baca setiap pagi dan petang. Kadang sebagian ustaz sini juga suka kalau doa itu saya dengar, saya lupa ustaz siapa itu. Ustaz yang hari Jumat ustaz siapa? Malam? Zik. Di antara doanya kadang beliau suka doa itu. Ini kita baca setiap pagi dan supaya kita Allah bimbing mati dalam keadaan husnul khotimah. Ikut semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bil Qur'ani imama. Wa bil Qur'ani imama. Wa bil Ka'bati qiblah. Wa bil Ka'bati qiblah. Wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Ala dzalika nahya. Ala dzalika nahya. Wa ala dzalika namut. Wa ala dzalika namut. Insyaallah. Insyaallah. Minal aminin. Minal aminin. Wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, ini kita baca. Kalau nggak bisa yang sampai panjangnya sampai wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Itu 3 kali setiap pagi dan agar apa? Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, Allah jaga roh kita, jasad kita, sampai kita bisa mati dalam keadaan husnul. Nah, kemudian kita lanjut pembahasan yang kemarin. Pembahasan mengenai pentingnya mengamalkan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah. Di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau menukil satu buah hadis, yang hadis tersebut kalau kita amalkan dengan keyakinan yang sebenar-benarnya, insya Allah itu menjadi sebab Allah itu cinta sama kita. Ma taqarrabu ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i ma qaratu alaihim.
ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها atau kama jaa bil hadis. Jadi seseorang itu kalau dia menyempurnakan seluruh ibadah-ibadah fardu, lalu tidak selesai sampai di situ. Kita nggak hanya sholat 5 waktu, tidak hanya melakukan puasa bulan Ramadan, tidak hanya haji ataupun zakat bagi yang mampu. Tidak selesai sampai di situ, dia lanjutkan. Apa dilanjutkan? Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Habis menyempurnakan fardunya, dia tambah lagi kesempurnaannya dengan melakukan perkara-perkara sunnah. Jadi perkara sunnah itu termasuk saat ini perkara yang sering sekali dilupakan. Padahal sunnah sama fardu itu keduanya sama-sama perintah. Kan sekarang pikiran kita sunnah itu udahlah nggak dosa ini kalau nggak dikerjain, nggak apa-apa kalau nggak sholat sunnah, nggak apa-apa kalau nggak puasa Senin, Kamis, nggak apa-apa. Ini kepahaman kita sekarang. Maka kita harus memandang sunnah itu lebih dari itu. Apa itu pandangan sunnah yang lebih dari itu? Sunnah itu sama-sama perintah Allah. Salat 5 waktu perintah Allah atau bukan, Pak? Perintah Allah. Cuma ini namanya fardu, perintah yang wajib kita lakukan. Yang kedua ada perintah Allah di bawahnya fardu, namanya sunnah. Maka orang yang tidak mengamalkan sunnah itu secara tidak langsung sama juga tidak menyempurnakan perintah. Ini ada bos nyuruh kita, kamu tolong dong itu kerjain tugas ini A tugasnya. Siap bos, dikerjain sama dia. Cuman si pegawai ini dia tahu bos ini suka kalau ada pekerjaan lain tambahan yang dia lakukan. Nanti dapat bonus tuh. Misalnya habis ngerjain A, dia kerjain yang B atau yang C. Tapi gak diperintah dengan secara pasti. Yang pasti itu diperintah namanya yang A doang tugasnya. Oh bos nih suka nih kalau saya ngelakuin B atau ngelakuin C. Akhirnya demi menarik hatinya si bos, supaya bos tambah senang. Kalau kita melakukan A, kita akan dapat gaji pokok. Tapi kalau kita kerjakan B atau C, supaya si bos senang. Kira-kira rata-rata pegawai ngelakuin B atau C apa enggak? Karena apa? Dia pengen dapat uang lebih, gaji yang lebih. Nah itulah amalan sunnah. Jadi amalan sunnah itu yang dilihat bukan seberapa besarnya, tetapi apa? Amalan sunnah itu membuat kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, senang. Dan tingkatannya itu memang orang itu kalau melakukan sunnah bukan dia senang sama Allah, tapi memang Allah itu senang sama dia. Gini Pak, habis sholat sunnah, habis sholat subuh, ya toh, sebagian orang ada yang keluar masjid. Mungkin sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan matanya yang mulai ngantuk dari tadi kan, dia tahan terus. Tapi ada perintah dari Allah, habis sholat jangan langsung pergi zikir. Maka orang yang keluar dengan orang yang duduk itu bukan menunjukkan yang duduk itu berarti dia orang soleh, bukan. Yang keluar itu orang nggak soleh, bukan. Orang yang duduk di masjid zikir dulu semenit 2 menit, nggak harus ikut imam sampai akhir. Nunjukin subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu adalah tanda dia adalah orang yang dicintai oleh tanda. Semakin banyak tanda yang dia lakukan, habis sholat sunnah, misalnya duduk sampai isyraq, duduk di pengajian atau baca Al-Quran, itu tanda. Kita gak usah merasa, tapi mudah-mudahan itu tanda. Ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk orang-orang yang kau cintai.
Maka duduk di sini tuh perasaannya bukan yang aduh saya pengen ngaji, aduh saya pengen begini. Bukan. Ya Allah, saya duduk di sini meluangkan waktu dan ini termasuk sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Duduk di sini ngaji sampai isyraq itu kan sunnah baginda Nabi. Mudah-mudahan tanda engkau mencintai saya. Maka amalan sunnah sudut pandangnya harus dirubah. Bukan nggak dosa, bukan tidak apa-apa, tapi kita tidak melaksanakan perintah Allah. Akhirnya takut kita. Oh iya ya, perintah Allah habis salat zuhur apa Pak? Ba'diyah zuhur. Minimal berapa rakaat? 2. Maksimal 4. Aku pengen dicintai sama Allah. Akhirnya apa? Perasaannya itu kalau nggak sholat sunnah, akhirnya apa? Kehilangan cintanya. Perasaannya gitu. Ya Allah, aku kok nggak engkau bimbing untuk sholat sunnah apa nih? Aku nggak dicintai sama engkau ya Allah. Ada pertanyaan itu timbul. Sehingga apa? Meninggalkan sunnah kita tuh takut. Kalau orang meninggalkan sunnah takut, kira-kira yang wajib ditinggalin apa enggak? Nggak mungkin. Yang sunnah aja dia takut rugi, kehilangan cinta Allah, apalagi yang melakukan yang wajib, labatan taati. Itu saya yakin itu. Belum aja dia udah ke masjid kayak gitu. Nah sekarang kan pikiran kita, udahlah yang penting fardu, udahlah yang penting puasa Ramadan. Nah sekarang ini kita latihan sama-sama, kita rubah sudut pandang sunnah itu bukan tidak apa-apa atau tidak dosa, tapi apa? Kita rugi kehilangan cintanya Allah kepada kita. Nah kemudian Pak, termasuk kerugian kalau kita tinggalkan sunnah. Contohnya, contoh kecil aja. Satu sunnah kita tinggalin, itu ruginya masya Allah. Kayak pebisnis, tapi kehilangan peluang satu peluang. Wah, dia perasaan kotak dia saya kehilangan uang miliaran. Kenapa? Ada satu peluang tapi saya nggak ambil. Nah inilah orang yang pemahaman sunnahnya itu lurus. Kok ada satu sunnah saya tinggalkan, saya kehilangan miliaran ataupun jutaan dari rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya salam. Apa? Salam. Hukumnya salam apa? Tapi sekarang kita jarang menemukan orang assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal salam itu termasuk pasak itu apa ya? Tiang ya. Tiangnya cinta antar saudara muslim. Sekarang kenapa saudara muslim itu sedikit tersinggung, sedikit demi sedikit nggak enak, sedikit bete sama orang. Kenapa? Karena kurang salam. Coba deh kita salam sama orang yang kita bete, insya Allah hilang bete itu. Assalamualaikum. Apalagi tambah hilang saya bilang. Nah salam ini termasuk sunnah yang sering dilupakan. Satu aja. Akhirnya apa? Akibat kurang salam, akhirnya mudah tersinggung. Akibat kurang salam, akhirnya apa? Renggang tali persaudaraan. Kalau satu orang renggang tali persaudaraan, maka akan berembet ke 2 orang, berembet ke 3 orang. Akhirnya apa? Satu komplek sulit bersatu. Nah umat Islam itu kekuatannya kapan Pak? Ketika bersatu. Kenapa ini masjid alhamdulillah ramai? Kalau lagi Idul Adha yang banyak, karena ada pengen hilang persatuan ini gampang, hilangkan salam. Maka satu salam kita tinggalkan, ini sunnah Nabi satu doang, salam kita tinggalkan. Akhirnya apa? Kekuatan umat Islam berkurang, masjid jadi sepi. Maka satu salam saja kita tinggalkan, itu sama saja kita telah banyak merusak cinta antar saudara muslim. Siapa aja, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, orang yang lebih baik dari kita, salam. Dulu kiai saya itu pernah cerita, beliau kan pernah mondok di Mesir. Kemudian beliau cerita kejadian di Mesir waktu itu. Nah Mesir itu kan termasuk daerah-daerah yang dikunjungi oleh turis-turis Mesir, kayak Alexandria, itu daerah-daerah Sumair itu banyak turis-turis datang. Kemudian ada turis dari Eropa, orang-orang Barat, datang kemana? Ke Mesir. Sampai di sana, dia nginap di situ. Kemudian ketika nginap, dia datang ke satu
sebuah restoran. Sebuah apa? Restoran. Ya, satu turis datang ke warung sate Madura gitu. Sate Madura di Jawa. Datang turis. Datang situ makan. Selepas makan, dia ngapain Pak? Bayar. Pas datang ke kasir, berapa semuanya? Kata yang apa? Yang punya restoran, udah dibayar, gratis buat kamu, free for you, gratis. Loh, siapa yang bayar? Itu si Fulan. Ada bapak-bapak di situ bayarin makannya orang turis. Loh, namanya orang barat kan apa curiga. Apa? Kamu ada maksud apa bayarin saya? Didatangin tuh sama turis. Motif kamu bayarin saya apa? Kata bule itu, tanya sama orang Mesir itu. Oh enggak, saya nggak punya motif apa-apa. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau bahasa saya, ini yang diajarkan agama kami. Kalau ada tamu datang, dijamu. Nah, bagian dari saya menjamu kamu datang ke sini, saya ngasih kamu makan gratis. Kok Islam tuh gini ya? Di media tuh Islam tuh gini. Enggak, ini ajaran agama kami yang begini. Kalau ada tamu datang ngasih makan, jamu tamu. Akimut toh. Oh, Islam tuh gini. Akhirnya apa? Hatinya tuh gara-gara satu sunnah terang mudahnya. Masuk Islam. Gara-gara apa? Cuma bayarin. Orang tuh gara-gara makan hatinya terenyuh. Oh, ternyata Islam tuh begini. Islam tuh ramah, Islam tuh cinta, Islam tuh kasih sayang. Cuma gara-gara makan akhirnya orang masuk Islam. Satu sunnah menjamu tamu. Coba ini kita tinggalkan, menjamu tamu. Akhirnya apa? Orang-orang yang datang nyari tempat tidur di luar, cari ke hotel, cari makan tempat di hotel. Di hotel itu isinya apa aja Pak? Isinya apa aja di hotel? Oh, wanita, laki-laki campur aduk jadi satu. Dulu zaman Nabi kalau ada tamu datang suruh tinggal di rumahnya 3 hari. Maksimal berapa? 3 hari. Kasih makan selama 3 hari. Akhirnya apa? Gak ada orang tuh ke hotel, gak ada orang tuh mana-mana. Di hotel tuh isinya musik, di hotel tuh isinya laki-laki perempuan jadi satu. Tapi ini jangan dipraktekin ini dulu. Cuman yang terpenting apa tadi? Menjamu tamu. Maka satu sunnah kita tinggalkan, maka akan timbul banyak kerusakan. Salah kerusakannya apa? Kertakan hati saudara muslim. Akhirnya hilanglah persatuan saudara muslim. Tidak menjamu tamu akhirnya apa? Akhir tadi itu hidayah ataupun cinta, kasih sayang itu tak menjadi hilang. Maka tadi itu sunnah itu pertama mendatangkan cinta kepada Allah. Nah, kalau orang itu istiqomah melakukan fardu, kemudian dia sempurnakan dengan sunnah, amalan sunnah, maka apa? Maka seluruh anggota tubuhnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, insya Allah Allah tuntun, Allah bimbing untuk tidak melakukan kemaksiatan. Allah bimbing. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi wa basarahul ladzi yubsiru bihi wa yadahul ladzi yabtishu biha. Tangan, mata, kaki, semuanya itu Allah bimbing. Akhirnya apa? Akhirnya dia jalannya mulai dari dia mengamalkan sunnah sampai dia wafat, Allah bimbing terus dalam kebaikan. Maka ini penting kita menyempurnakan ibadah fardu dengan sunnah. Tadi gimana Pak pikirannya? Kalau saya tinggalkan sunnah, saya kehilangan cintanya Allah. Akhirnya mau berangkat pun salah sunnah dulu deh. Mesti deh. Aduh, salah sunnah dulu deh. Aduh, zikir dulu deh. Cuma kok apa-apalah sunnah ini. Akhirnya apa? Ya udah, keluar masuk masjid biasa aja deh. Sangat-sangat rugi. Kemudian beliau lanjutkan, walam tasila ayyuhat talib ilal qiyam bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbik. Nah, beliau melanjutkan, dan kita tidak mungkin bisa
mengamalkan seluruh perintah Allah, baik itu yang fardu ataupun sunnah, illa bi muraqabati qalbik wa jawarih, kecuali zahir batin kita, hati kita, sama apa? Zahir kita itu kita usahakan untuk selalu mendekat kepada mana yang taat. Hati kita selalu taat sama Allah. Kemudian zahir kita di jasad kita, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu juga taat kepada Allah. Nah, kalau kita tidak biasakan hati, kemudian badan kita ini kita tuntun untuk taat kepada Allah, maka beliau mengatakan walan tasila ayyuhat talib ilal qiyam bi awamirillah. Kita nggak mungkin bisa mengamalkan perintah Allah ataupun sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian badan kita ini kita usahakan, kita paksa bagaimana untuk selalu mendekat kepada Allah. Nah, bagaimana mendekat dengan Allah? Contohnya ada orang habis apa ya? Yang paling enak contohnya. Matanya habis lihat film. Habis apa? Film. Film itu apa ya? Televisi atau apalah gitu, tontonan yang itu nggak layak dilihat. Misalnya lihat aurat yang bukan muslim, aurat saudaranya aurat ajnabiyah, orang-orang yang nggak harus kita lihat. Ini berarti apa? Mata ini telah menjauh kepada tangan kita misalnya habis nyolong, berarti apa? Secara tidak langsung tangan kita ini sudah menjauh dari. Maka anggota tubuh yang kita lakukan untuk selain perintah Allah, itu maknanya apa? Maknanya anggota tubuh kita telah menjauh dari Allah. Dan itu sulit sekali kita untuk melakukan seluruh perintah. Maka beliau mengatakan caranya supaya kita bisa menyempurnakan perintah Allah, jauhi tubuh kita dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Hati ini, hati juga jangan menjauh. Contohnya apa? Sedikit-sedikit tersinggung sama saudara muslim. Itu namanya apa? Kalau ada hati itu tersinggung sama saudara muslim, ataupun hati itu iri, dengki sama saudara muslim, secara tidak langsung hati kita itu bukan hanya menjauh dari saudara kita, tapi kita telah menjauh dari Allah. Ini hati ini kalau diisi dengan kotoran, dan tadi itu sifat iri, dengki, hasad, apalagi Pak? Nggak terima, tidak ridho, tidak ikhlas, itu diisi dengan itu. Berarti secara tidak langsung hati kita jauh dari Allah. Kalau hati udah jauh dari Allah, berarti isinya apa Pak? Isinya apa? Dendam. Isinya apa? Tidak ridho, tidak terima. Pokoknya isinya berarti itu. Hati jauh dari. Maka tadi itu dia mengatakan hati kita sama badan tubuh kita usahakan jangan menjauh dari. Nah kalau udah Ustaz saya udah ngelakuin itu gimana caranya? Susah banget dihilangin. Banyak-banyak taubat. Saya susah banget hilangin rasa dendam saya sama dia itu gimana? Banyak-banyak ya Allah, saya mohon ampun ya Allah, tolong hati saya. Karena yang bolak-balik hati siapa? Minta sama Allah, ya Allah tolong hati saya, bimbing ya Allah, supaya bisa cinta terhadap saudara muslim, sayang sama saudara muslim, sayang sama anak, sayang sama istri, sayang sama tetangga, sayang karena Allah. Minta sama Allah. Kemudian boleh mengatakan fi lahzatika wa anfasika min hini tusbih ila hini tumsi. Nah, beliau mengatakan tadi gimana Pak? Hati kita sama jasad kita selalu usaha dekat dengan Allah. Kalau nggak dekat, beliau mengatakan sulit untuk mengamalkan perintah Allah, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Satu, beliau mengatakan, nah itu mendekat kapan aja? Mulai dari pagi sampai malam. Jadi gak hanya pagi aja. Aduh, pagi itu waktunya semangat. Maka waktunya apa? Mendekat dengan Allah. Wow, semangat. Nanti kalau udah sore apa? Waktunya loyo. Waktunya capek. Ya Allah, mendekatnya kurangin dikit lah. Mendekatnya kurangin. Beliau gak masih mengatakan mendekat sama Allah itu mulai dari pagi sampai malam.
mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Susah banget gak Pak? Susah. Ya tapi itulah usaha kita supaya kita dicintai oleh kita aja pengen dapat cintanya si nyonya. Si nyonya itu siapa Pak? Istri masing-masing. Perlu usaha gak? Ada yang gak usaha gak di sini? Apa modal dengkul? Kan usaha tuh, datang merapel ke rumahnya tiap hari. Ingat gak zaman muda Pak? Datang ke rumahnya, ngirim makanan, deketin. Wah itu kan supaya mendapatkan cintanya seorang wanita. Begitu juga seorang istri supaya dapat cintanya seorang suami, supaya suami gak nikah lagi. Usaha gak tuh? Usaha. Itu kalau lagi masak bikin apa? Tak lewat di isinya. Supaya apa? Supaya suami hanya kita sama-sama usaha. Untuk mendapatkan cintanya manusia, kita perlu usaha. Makanya urusan cinta nih, senior-senior di sini udah banyak, saya nggak bisa ngajarin ya. Semua dah, semua. Tolong ngajari saya. Tapi untuk mendapatkan cintanya manusia, cintanya makhluk, kita perlu usaha. Apalagi untuk mendapatkan cintanya harus usahanya. Tadi itu malam-malam melek tahajud, malam-malam nangis, mohon ampun. Itu bukan apa-apa. Ya Allah tolong cintai. Itu aja. Panas-panas sholat zuhur. Kemana? Ke masjid. Ya Allah saya jalan ke sini cuma satu ya Allah. Tolong cintai. Itu aja. Kalau Allah udah cintai, tenang gak Pak? Oh tenang. Mau dunia kebalik, mau dunia atas ke bawah berubah juga gak ngaruh. Kenapa? Yang penting Allah cinta. Selesai. Kemudian beliau mengatakan harus usaha hati kita, batin kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu diusahakan selalu mendekat kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, fa'alam, ini ilmu tauhid nih beliau masukin. Ketahuilah, anna Allah Ta'ala muttali'un ala dhamirik wa musyrafun ala zahirik wa batinik wa muhitun bi jami'i lahzatik wa khataratik wa khutwatik wa sa'iri sakanatik wa harakatik wa annaka fi mukhalatatika wa khalwatika mutaraddidun baina yadayhi. Ini mutawahhid nih beliau mengajarkan. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala beliau muttali'un. Muttali'un itu diantara maknanya maha mengetahui ala domirika, apa-apa yang terbesit dari hati kita. Jadi Allah itu perkara yang paling samar dalam hati. Beliau mengatakan sampai kha'inatal a'yun. Kha'inatal itu apa? Lirikan-lirikan yang hanya tahu itu kita doang. Kadang ada orang curi pandang. Apa? Curi. Kalau orang curi pandang tuh yang tahu siapa? Diri dia aja. Dia gini, cuman padahal lihat kemana? Ke sana. Nah, yang zahir badan kita ini yang terkecil, yang orang tuh gak mau tahu. Itu Allah tahu. Curi pandang itu Allah tahu. Curi pandang Allah tahu. Kemudian tadi apa? Gesekan hati kita. Mulai dari yang tadi nih, awal ngaji ngantuk semangat. Tiba-tiba tengah ngaji apa? Loyo atau lemes. Nah itu setiap getaran-getaran hati kita Allah tahu. Jadi yang mulai dari yang tampak sampai yang tidak tampak itu semuanya dipandang, diketahui oleh Allah. Dan tidak ada yang samar sedikit pun. Fala yaskunu fil mulki wal malakut sakin wala yataharraku mutaharrikun illa wajabbarus samawat wal ard muttali'un alaih. Beliau mengatakan tingkatannya sampai tidak ada orang yang diam, sampai orang yang bergerak di muka bumi ini. Kan kita tuh kalau gak diam ya bergerak. Seluruh dunia, seluruh makhluk. Beliau mengatakan fi mulki wal malakut. Mulai dari alam dunia sampai alam langit, beliau mengatakan. Alam langit itu apa isinya Pak? Malaikat, apalagi setan, jin, semua
manusia yang kita ini kecil-kecil, ada yang miliar manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang yang bergerak sampai orang yang diam. Semuanya enggak diketahui. Baik yang zahir ataupun yang itu penglihatan Allah, atau Allah yang Maha Melihat itu sehebat apa? Alam yang sebesar ini, daun yang jatuh, angin yang berhembus, hati yang berdetak, itu semuanya diketahui oleh Allah. Berarti ada yang selamat gak dari pandangan Allah? Gak ada. Satu pun gak ada yang luput dari pandangan. Ini kita nih duduk di sini. Saya, bapak-bapak semuanya dilihat. Ini, oh saya tahu nih isi otaknya begini, Allah tahu. Ini isi hatinya begini, ini semuanya Allah tahu. Jadi gak ada yang disembunyikan dari Allah. Maka beliau mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa. Perkara yang samar, perkara yang jelas, semuanya jelas di sisi Allah. Kalau kita baru apa, Pak? Ini perkara yang di belakang tembok kita nggak bisa lihat. Apalagi tembok lapisnya dua, lapisnya 3. Semakin banyak lapis ataupun penutup, semakin kita tidak bisa melihat. Tapi kalau Allah mau nggak ada lapisan, ataupun lapisannya 1 juta, semuanya sama, semuanya jelas menurut pandangan Allah. Saking sempurnanya. Maka gini Pak, pemahamannya kalau Allah itu tahu hati kita, kalau Allah tahu isi otak kita, kalau Allah tahu setiap gerak geri kita lagi diem ataupun lagi bergerak, kalau itu semua, kalau kita merasa Allah itu tahu, maka beliau mengatakan fata'addab ayyuhal miskin zahiran wa batinan. Kalau kamu itu tahu, kamu itu dipandang oleh Allah, maka beliau mengatakan fata'addab, maka beradablah, sopan santunlah kamu kepada kita punya anak. Anaknya itu lagi di warung. Kira-kira geratakan enggak dia, Pak? Oh, pencilaan sana sini, ketawa. Pulang ke rumah jadi kayak anak ayam enggak? Kenapa? Karena merasa di depan orang tua. Orang tua ada di depan dia. Kok anak geratakan depan kita? Oh, berarti itu apa? Kurangnya rasa cinta atau kagumnya seorang anak kepada orang di depan orang tua tuh. Santri deh. Santri itu kalau dapat temannya ribut. Tapi kalau kiai datang langsung diam. Kenapa? Karena merasa diperhatikan oleh guru. Santri manapun. Ini kalau lagi naik sepeda, zaman sebelum saya ngaji naik sepeda. Kok depan kiai udah turun, diam gitu. Udah diam. Kenapa? Ya bukan karena kita nyembah kiai, bukan karena kita nyembah ustaz, bukan. Kenapa? Kita merasa diperhatikan oleh orang yang cinta sama kita, yaitu guru kita. Pokoknya kalau depan kiai udah paling adab. Sebagian bahkan ada yang adabnya itu lebih ini lagi, lebih ekstrim saya bilang. Lebih apa? Ekstrim. Itu putranya guru saya. Berarti anaknya ya. Kan guru saya punya anak. Itu kalau mau masuk kamar kiai, itu dari situ udah apa sih? Jalan pakai debu itu apa namanya? Esot ya. Udah esot gitu. Kenapa? Ya tadi bukan nyembah kiai, bukan. Kenapa? Dia merasa kiai itu orang cinta sama dia, paling sayang sama dia, nuntun akhirat dia sampai dia bisa mengenal Allah. Maka saya harus muliakan dia. Jadi muliakan Muhammad. Ini saya bilang ekstrim. Saya bilang apa? Ekstrim. Dan itu di antara adat-adat orang Jawa, orang-orang kerajaan gitu. Nah sekarang kita kenapa pencilaan sana sini? Merasa tidak diawasi oleh siapa? Terserah saya, badan saya, mata saya, telinga saya. Saya mau dengar apapun terserah saya. Hei, Allah itu tahu hati kita, tahu telinga kita, tahu mata kita. Kok bisa lo terserah? Kok bisa terserah? Yang ngasih mata siapa? Yang ngasih telinga? Kok terserah saya? Maka mulai dari mata, ujung rambut, ujung kaki, semuanya kita ya Allah. Nggak bisa terserah saya. Tapi apa mau Allah? Sekarang tuh kita tuh pikirin apa? Mau saya tuh uang banyak,
Mau saya apa? Rumah bagus. Mau saya mobil yang nyaman, motor yang nyaman. Tapi pernah kita pikir, mau Allah itu apa? Mau Allah untuk mata saya apa? Mau Allah untuk telinga saya apa? Mau Allah untuk kaki saya apa? Kalau kita udah pikir mau Allah itu apa, Allah itu maha melihat saya, nggak mungkin ada kata-kata terserah saya. Karena semuanya nggak bakal luput dari pandangan kesempurnaan pandangan Allah. Maka beliau mengatakan adab. Maka kalau orang habis ngaji tasawuf, udah perasaannya dipandang oleh nggak berani tuh. Terus kita lihat para ulama-ulama, para masyaikh di mana-mana. Kenapa? Itu bukan karena ngantuk, apa? Merasa dilihat oleh malu sama Allah. Malu kenapa? Kita lihat ulama-ulama Tawadu, ulama-ulama Banten, ulama-ulama sepuh Jawa. Itu nggak ada yang nggak ada. Mesti begini aja terus. Karena itu bukan karena beliau ngantuk atau lemas, bukan. Apa merasa dipandang oleh kita tunduk terus. Nah sekarang itu kita latihan. Kalau lagi ingat, ya Allah, Allah lihat saya, maka nunduk. Nunduknya bukan karena apa? Merasa dilihat oleh kayak kita coba. Kalau ada presiden datang ke depan kita gimana? Hei, cengas-cengenges, betul gak? Terus begini-begini. Kenapa? Karena depan kita presiden, depan kita menteri. Nah, kalau orang merasa hati itu selalu dipandang oleh Allah, sama akan tunduk terus, tawadu terus, rendah, merasa rendah terus, karena dilihat oleh latihan. Coba ilmu ini udah kita tahu dari kita muda. Masya Allah. Nggak ada tuh istilah sombong, nggak ada tuh istilah paling, saya paling, nggak ada istilah saya paling, nggak ada. Kenapa? Merasa dilihat oleh harta saya milik Allah, Allah yang ngasih. Kepintaran saya ini milik Allah, Allah yang ngasih. Nggak patut saya kayak gitu. Masya Allah. Maka beliau mengatakan, kalau kita merasa dilihat oleh Allah, maka beradablah kepada Allah. Tidak hanya tunduk, tapi hati juga tunduk kepada Allah. Hati tunduk kepada Allah. Merasa berdosa, merasa banyak salah, merasa banyak kurang. Ya Allah, saya ini miskin, ya Allah, saya butuh rahmat Engkau. Makanya para alim ulama itu kalau beliau tanda tangan, dia bilang apa? Tanda tangannya bukan Badruddin Mustaqim, gelarnya A B C D E F G semua kalau masukin, bukan. Ulama-ulama itu hasilnya apa? Al-Faqir ila rahmati Rabbi. Tanda tangan ulama-ulama itu gitu. Al-Faqir ila rahmati Rabbi. Orang yang fakir terhadap rahmat Allah. Baru tanda tangan Muhammad. Udah gitu doang. Baru tanda tangan Badruddin. Udah gitu doang. Itu sampai tanda tangannya ulama itu saking merasa tunduk kepada Allah, ditulis Al-Faqir, orang yang miskin, orang yang fakir banget terhadap rahmat Tuhan. Yaitu siapa? Jadi sampai tanda tangannya ulama-ulama itu merasa dilihat oleh bukan yang al-Ustaz, al-Imam, al-Alim, al-Alam. Itu kalau Bapak lihat itu bukan beliau yang nulis, tapi apa? Pecinta-pecinta beliau. Kan sering di kitab ya, al-Alim, al-Alam. Itu bukan beliau yang nulis. Yang nulis itu, yang menyematkan itu orang-orang yang cinta sama beliau, orang-orang yang takzim, kagum sama beliau. Beliau sendiri juga. Wallahu ta'ala a'lam. Terus ya? Masih ada 5 menit lagi. Kemudian, nah sekarang bagaimana cara kita berada kepada Allah? Tadi kan kita dilihat oleh Allah. Nah cara berada itu beliau mengatakan, baina yadayillahi ta'ala ta'addubal abdi adzalilil mujib fi hadratil malik al-jabbar. Adabnya kita kepada Allah, atau sopan santunnya kita ini sebagai seorang hamba kepada Allah adalah kita merasa adalah az-zalil, merasa seorang hamba yang hina. Nah, termasuk salah satu tandanya orang itu adab kepada Allah, perasaan diri hina. Ya Allah,
saya ini orang alhamdulillah bisnisnya lancar, kaya alhamdulillah, tapi saya ini bukan siapa-siapa ya Allah. Saya ini orang yang hina, orang yang lemah, selalu butuh kepada. Udah itu, saya yakin luntur sombong. Ya Allah, saya itu walaupun saya megang perusahaan, walaupun saya menjadi ketua di situ, ya Allah, saya ini bukan siapa-siapa ya Allah. Saya ini hamba yang banyak dosa, hamba yang hina. Udah, gitu aja. Ya Allah, walaupun saya ini megang satu ini, megang itu, saya bukan siapa-siapa. Saya ini hamba yang hina. Nih di hadapan Allah harus gitu. Harus seperti itu. Kenapa? Ya tadi itu semuanya itu anugerah dari Allah. Semuanya pemberian dari Allah. Allah kuasa, satu detik Allah cabut pemberian tersebut. Kuasa nggak Pak? Firaun tuh contohnya punya kerajaan, punya pasukan, punya pengikut senegara pengikutnya, satu negara. Bani Israil itu dikit sama Nabi Musa. Tapi Allah cabut kekuasaannya, Allah cabut kerajaannya, Allah cabut pasukannya dalam waktu sesaat. Hilang lewat sungai Laut Merah, udah hilang semua. Allah kuasa menghilangkan itu dalam satu detik. Lah itu tadi itu kepintaran kita, kemudian kekuasaan yang Allah berikan kepada kita, harta yang Allah kasih sama kita, itu Allah kuasa cabut dalam satu detik. Kok bisa kita merasa hebat, lebih kuasa, lebih perkasa daripada Allah? Nah itu termasuk adab kita kepada Allah, merasa hina. Tadi harus merasa dipandang oleh Allah, merasa dipandang oleh Allah. Yang kedua harus merasa hina di hadapan Allah. Ya Allah, saya hina, ya Allah, saya lemah. Pertama merasa hina, yang kedua al-mudnib, merasa banyak dosa. Jadi bukan merasa paling suci, merasa paling istiqomah amal agama, istiqomah sholat waktu. Hilangkan. Kalau itu di depan Allah, ya Allah saya banyak dosa, ya Allah. Saya sebenarnya nggak pantas duduk saf awal, nggak pantas ya Allah. Saya banyak dosa, ya Allah. Tolong ampuni dosa saya. Saya berdiri di saf awal ini bukan karena saya merasa paling alim atau merasa paling hebat, tapi ini adalah perintah Engkau. Jadi saf awal itu untuk menjalankan perintah Allah, tapi hati isinya apa? Merasa banyak dosa. Nah sekarang kita awal perasaan kita apa? Udah orang paling istiqomah, udah orang merasa paling hebat. Nggak ada orang kayak saya. Saya itu walaupun sibuk tetap awal. Nah itu dirubah. Apa? Ya Allah saya ini sebenarnya nggak pantas awal ya Allah. Saya banyak dosa ya Allah. Ini yang depan sini harusnya orang-orang soleh, orang-orang hebat semua. Tapi ini saya menjalankan soft awal karena perintah Engkau atau ikut kepada baginda Rasulullah. Nah itu perasaan hati harus beda dengan keadaan kita di sana. Nah manusia itu kan terbuat dari tanah, maka ngikut. Kalau tanahnya basah gembur, kalau tanahnya kering jadi keras. Lah manusia itu gitu. Nanti kalau jadi kaya, merasa paling hebat. Kalau punya uang merasa paling kaya. Manusia gitu. Nanti kalau lagi miskin udah merasa paling hina. Manusia berubah-ubah. Maka itu supaya kita nggak jadi orang yang labil hatinya, ya seperti itu. Merasa dipandang oleh Allah, merasa hina di hadapan Allah, merasa banyak dosa. Nanti kalau udah kayak gitu, mau kaya, mau miskin, mau dapat pangkat, nggak dapat pangkat, semuanya sama. Semuanya dari Allah, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bapak-bapak atau ibu-ibu barangkali ada yang bertanya. Dipersilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ceramah Pak Ustadz sangat menarik antara kewajiban sama sunnah. Ini sangat menarik sekali. Jadi ini saya kaitkan dengan haji. Jadi kalau kita sebagai umat Islam kalau punya duit, punya anggaran kan naik haji, ya ada biayanya haji. Nah, sekarang barusan saya membaca di sosial media
Menteri Agama kita minta supaya uang haji bisa dipakai untuk membangun IKN. Ini beneran ini beneran. Jadi saya pengen tahu dari Pak Ustadz ini itu hukumnya antara wajib dan sunnah itu bagaimana kan? Kita wajib kita kan haji, ya kan? Pakai uang sudah terkumpul, tetapi sama Menteri Agama dipakai untuk membangun IKN. Nah, jadi antara wajib sunnahnya sama ini benernya ini. Oh ya, Terima kasih Pak Ustaz. iya. Jadi Pak Gol ini apa namanya? Istiqomah. Nanya. Senang saya. Jadi mentasarufkan atau menggunakan uang yang sudah dialokasikan untuk sebuah perkara itu pertama harus sesuai dengan akad awal. Akad awal kita tuh naruh uang ke situ untuk apa? Kadang tuh ada sebagian bank ataupun sebagian instansi gitu yang mengurus pengelolaan haji, itu akad awalnya apa? Kalau akad awalnya ini uang ditabungkan, kemudian diinvestasikan ataupun dengan berbagai macam akadnya, maka kebijakan-kebijakan dari bank tersebut ataupun pihak tersebut yang melakukan alokasi uang itu kembali kepada akad awal. Kalau dia mengizinkan si orang yang nitip uang, sekarang tuh rata-rata orang kalau haji reguler akad uangnya apa di Kementerian Agama ataupun kemana? Rata-rata di bank ya Pak? Itu apa akad awalnya Pak? Saya belum pernah apa? Tabungan haji. Cuma sebatas tabungan haji. Kemudian nggak ada embel-embel tabungan itu boleh diputarkan ataupun gimana? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Nah sekarang, kalau tidak ada izin dari pemilik uang ataupun orang yang menetapkan, maka tadi itu pentasarufannya harus atau penggunaan uangnya untuk perkara yang lain harus diberi hukum dan dipertanyakan hukum daripada penggunaan uang tersebut. Maka tadi kita memandang pemerintah yang menggunakan uang haji untuk apa? IKN atau pembangunan jalan. Oh nggak apa-apa toh ini buat kemaslahatan masyarakat umum misalnya. Tadi hukumnya dikembalikan kepada akad ketika uang menitipkan. Kalau si pihak uang itu membolehkan atau memberikan kewenangan, nggak apa-apa. Yang penting saya waktu haji berangkat haji, itu nggak ada masalah. Tapi kalau saya nggak terima atau saya nggak ridho, apa uang haji dipakai buat dana-dana tersebut, ya sudah berarti hukumnya dianggap tidak sah, pentasaruf bisa dikatakan haram. Maka tadi dikembalikan kepada akad awal. Nah sekarang ini orang-orang yang nitip uang di situ ridho nggak Pak? Saya kira nggak ridho, karena kan itu memang